Ada masukan nggak untuk masalahnya Bu Francisca? Monggo. Nah, Ibu, terima kasih. Untuk fakta, konsep, prinsip, dan prosedural itu kita cantumkan di dalam RPP itu setelah materi pembelajaran ya. Jadi di situ kita cantumkan apakah di dalam LKPD itu harus ada hal-hal seperti itu ya, misalnya materi konsep. Bapak Ibu untuk menyusunan LKPD lembar kerja peserta didik, Bapak Ibu bisa menggunakan fakta yang ada atau bisa menggunakan konsep yang sudah diajarkan dan harus tentang hal-hal yang Bapak Ibu ajarkan waktu itu, waktu pembelajaran itu. Jadi untuk LKPD yang di-share, saya dulu ya, itu harus sesuai dengan karena di sini untuk LKPD itu kan dikerjakan waktu pembelajaran atau waktu pembelajaran ya Bu ya, Bu Francisca. LKPD-nya itu ya. Berarti kalau LKPD-nya diadakan waktu pembelajaran, kita harus memuat semuanya. Maksudnya memuat apa yang sudah kita ajarkan tentang fakta yang ada, tentang konsep itu. Ya. Mungkin ada hal yang lain yang dari Bapak Ibu semuanya. Izin masuk Bu. Begini, kan ketika kita memberikan LKPD itu pasti setelah siswa kan setelah ada masalah langsung kita berikan langkah-langkah penyelesaiannya. Maksudnya ada step-stepnya seperti itu. Itu kan seperti yang tadi Ibu Helti bilang kan langkah-langkah penyelesaian itu kan di prosedural. Berarti kan proseduralnya dulu yang ada gitu, yang tercantum di situ karena kan langkah-langkah penyelesaiannya dulu. Bagaimana kita memecahkan persoalan permasalahan yang diberikan begitu kan Bu. Nah, sedangkan urutannya kan fakta, konsep, prinsip, baru prosedural. Apakah itu harus secara berurut begitu atau tidak apa-apa dibolak-balik? Maksudnya ini prosedural dulu kan yang muncul begitu. Nah, ketika di LKPD begitu loh Bu maksud saya. Baru setelah itu kan disimpulkan di akhir. Nah, kesimpulannya kan itu masuk di konsep atau prinsip gitu kan Bu. Nah, itu kan jadinya tetap bolak-balik begitu loh Bu. Itu tidak masalah kah atau memang harus beruntut konsepnya dulu, baru prinsipnya dulu, baru prosedurnya begitu Bu. Untuk di LKPD. Gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Francisca. Untuk di dalam pembelajaran saya bertanya dulu ya, kalau Bapak Ibu menayangkan LKPD itu Bapak Ibu setelah apa? Pasti setelah menerangkan materi yang ada ya. Bapak Ibu menayangkan dulu konsepnya, prinsipnya, ditayangkan dulu semuanya di dalam kegiatan inti itu. Dan nanti di dalam pengorganisasian atau pembimbingan siswa dan pembimbingan siswa, Bapak Ibu mengasal LKPD. Dan di dalam LKPD itu, Bapak Ibu anak-anak mengerjakan dulu, menyelesaikan ada tidak masalah di dalam LKPD. Ya, di dalam LKPD berbasis PBL itu adalah lembar kegiatan bahan ajar yang mencakup komponen-komponen pembelajaran yang berbasis masalah yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi Bapak Ibu membuat LKPD itu sesuai dengan apa yang kita di dalam KBM itu ada konsep, ada prinsip, dan harus kita terapkan di dalam setiap di dalam LKPD itu harus kita berikan kepada siswa sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan di dalam pembimbingan tadi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa ada masukan enggak ini? Monggo Bapak Ibu.
LKPD-nya berbasis masalah ya tadi ya. Monggo. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang menambahkan? Monggo Pak Agus. Ya. Terima kasih Bu. Sebelah. Nah di sini untuk LKPD ya. Nah di sini di contoh yang Ibu kasih di RTP-nya, itu sempat saya lihat-lihat ya untuk di skenario pembelajaran di langkah-langkahnya. Untuk Kurang kedengaran LKPD Pak itu, suaranya, kurang keras sedikit suaranya. cek. Ya. Untuk di langkah-langkah pembelajarannya di RPP yang Ibu kasih itu contoh itu, sana di fase kedua dia ya, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah di sana diberikan LKPD-nya kepada siswa gitu. Iya, di fase kedua itu. Fase ya. kedua. Terus lanjut Pak. Kok nggak kedengaran ya Pak ya? Nah di sini saya lihat di contohnya itu yang di bawahnya ada LKPD-nya. Yang tercantum di LKPD itu kebanyakan dia seperti soal-soal ya. Soal yang akan didiskusikan dengan kelompoknya. Untuk fakta, konsep yang seperti Ibu tadi jelaskan itu tidak ada. Apakah LKPD itu nggak dengar Pak? Yang agak keras sedikit Pak. Nggak dengar, agak keras sedikit. Yang melihat contoh LKPD yang di RPP yang kasih itu cuma berisi soal-soal yang akan didiskusikan Bu di kelompok belajarnya. Jadi saya tidak melihat ada fakta konsep seperti itu. Halo Pak. Ya. Cek. LKPD-nya soal-soal yang diajarkan atau materi-materi yang sudah diberikan guru ya. Okay. Tapi kan dari situ kita juga sudah konsepnya anak-anak sudah memahami dulu. Konsep dari pembelajaran itu anak-anak sudah paham dulu. Baru kita meng-share ke LKPD-nya. Kalau mereka belum paham di dalam RPP itu kita harus membimbing. Di dalam PBE kan kita harus ada pembimbingan. Itu ya. Jadi konsepnya anak-anak sudah paham, konsepnya Bapak Ibu penayangan konsepnya, prinsipnya ini, dari itu kita akan membuat LKPD dari apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak. Di dalam penyelesaian LKPD, kalau anak-anak atau siswanya belum jelas, kita melakukan pembimbingan. Itu sudah ada pembimbingan untuk siswanya di dalam penyelesaian LKPD. Ya. Monggo, mungkin ada tambahan yang lain Bapak Ibu? Monggo yang lainnya, monggo ada tambahan lain. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu lagi, monggo mari kita diskusi lagi untuk RPP yang akan kita rencanakan untuk PPL nanti. Monggo, yang nanya dulu. Ada hal lagi enggak yang perlu? Siapa ini? Bu Yuli ya? Monggo. Ya Ibu, saya ingin bertanya sedikit Ibu. Kalau untuk perumusan IPK atau indikator untuk level HOTS itu kan harus dari menurut taksonomi belum, berarti yang levelnya C4 ke atas. Jadi pemilihan KKO-nya harus sesuai dengan level kata-kata yang ada pada level tersebut. Nah, kalau untuk yang keterampilan Ibu bagaimana? Soalnya yang tadi level C4 ke atas itu kan untuk KD 3-nya. Kalau KD 4-nya untuk keterampilan yang level HOTS yang bagaimananya?
Bapak Ibu, ada pertanyaan dari Bu Yuli. Untuk pengetahuan kan kita pakai KKO C4 C3 ke atas ya, C3 C. Untuk keterampilannya bagaimana? Saya berikan kepada Bapak Ibu dulu untuk diskusi ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu untuk keterampilannya, kata-katanya bagaimana? Apakah sama dengan pengetahuan? Monggo Bapak Ibu dulu. Yang disampaikan Bu Helti tadi untuk pengetahuan ya? Monggo Bapak Ibu, apakah sama dengan pengetahuan di dalam tes keterampilannya, di dalam menentukan kata-kata di dalam keterampilannya? Saya tanya Bu Yuli dulu, Bu Yuli untuk keterampilannya nanti Ibu menggunakan apa nanti untuk tesnya, rencananya? Dalam menilai tes keterampilan apa yang Bapak Ibu Yuli rencanakan nanti untuk RPP-nya nanti? Maksudnya bagaimana Ibu? Yuli kan nanti di dalam RPP akan membuat RPP dengan tes keterampilan, pengetahuan sikap Bu Yuli untuk keterampilan nanti. Ibu mau membuat tes keterampilan itu dengan penilaian dengan apa? Dari menyelesaikan masalah yang diberikan Ibu, dan nanti diberikan rubrik penilaiannya. Dasar masalah ya, nanti diberikan rubrik penilaian dengan yang Ibu tanyakan tentang kata-kata KKO-nya ya untuk membuat kata-kata ya. KKO. Coba Bapak Ibu yang lain coba bisa memberikan masukan enggak? KKO-nya sama enggak dengan penilaian pengetahuan? Kalau yang Beda, Bu. tadi diberikan Ibu Helti kan berbeda Ibu. Ya. Beda. Hanya ada P1 sampai P5. Jadi bagian P mana yang kita gunakan sebagai level HOTS gitu. Monggo Bapak Ibu yang lainnya dulu. Ada masukan dari Pak Ferry, monggo Pak Ferry. Oh iya Ibu. Cek. Suara saya bisa didengar Ibu? Maksudnya? Ya, sudah Pak, jelas sekali. Terima kasih. Kalau menurut saya, untuk ini kata kerja operasional untuk keterampilan, pernah kami kegiatan IHT di sekolah, itu dari narasumber itu, yaitu dari pengawas tingkat kota, kami disarankan untuk menggunakan KKO keterampilan dari P4. Dari P4 Ibu. P4 dan P5. P4 dan P5, tapi cukup digunakan minimal satu RPP itu satu saja, karena menyesuaikan dengan keluasan materi, terus kondisi siswa maupun kondisi sekolah. Seperti itu, Ibu. Pak Ferry. Halo? Cek. Iya. Iya. Sudah Pak Ferry? Sudah. Saya kurang jelas tadi suaranya. Oh. Iya. Kalau dari pengalaman saya, pernah kami melakukan kegiatan IHT di sekolah. Untuk KKO keterampilan itu disarankan kami menggunakan P4 dan P5 Ibu. P4 dan P5 ya? Iya, tapi diingatkan kembali bahwa kita harus melihat kembali keluasan materi, lalu kondisi
kognitif siswa. Maksudnya jangan terlalu terlalu di atas, tapi berusaha untuk menyesuaikan dengan ini kondisi siswa di kelas. Gitu, Ibu. Terima kasih Pak Ferry yang sudah memberikan jawaban. Bapak Ibu, sebelumnya saya tanya dulu kepada Bu Yuli ya tadi ya. Bu Yuli di dalam penilaian keterampilan itu kita kan nanti kan ada kisi-kisinya juga. Indikatornya kita harus yang Ibu rencanakan tadi untuk penilaian keterampilannya kan harus menyelesaikan atau membuat yang akan diberikan soal-soal apa tadi? Yuli. Jadi untuk penilaian keterampilannya saya nilai dari penyelesaian masalah yang mereka kerjakan di LKPD, juga dari misalkan kalau habis materi atau habis pembelajaran kita berikan post-test seperti itu, Ibu. Iya. Iya, penyelesaian masalah berarti. Iya, Ibu. Oke, jadi kalau penyelesaian masalah berarti tingkatnya C. Sama juga ya, menyelesaikan itu tadi kata-katanya berarti C3 ya tadi, menyelesaikan masalah. Berarti Ibu nanti bentuk soalnya bagaimana untuk keterampilan nanti? Urean atau apa bentuk soalnya untuk keterampilan? Uraian, Ibu. Urean, berarti penyelesaian masalahnya masalah yang dihadapi siswa atau masalah nyata ya nanti yang akan diberikan ya. Misalnya di dalam masalah matrik ya Ibu ya. Berarti kita pakai kata-kata menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan pembelajaran apa, begitu ya? Ya, Ibu. Indikatornya. Iya. Begitu Bapak Ibu, mungkin yang lainnya bisa memberi tambahan. Ya, waktu masih banyak, monggo. Kita mulai lagi diskusi pagi hari ini, apalagi yang harus kita diskusikan dalam penilaian. Tadi sudah ya ada penilaian keterampilan, harus indikatornya harus apa, soal, terus kita berikan indikator tersiap bentuk soal dan bentuk soal juga. Jumlah soalnya di dalam keterampilan tidak usah banyak-banyak lah. Kita buat karena ini hanya penilaian keterampilan, jadi kita buat tidak seperti pengetahuan ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Monggo yang lainnya bisa menambahkan. Izin masuk, Bu. J. Ya, tadi menyimak dari kata-kata Ibu yang barusan tadi, jadi penilaian keterampilan sama penilaian pengetahuan tuh harus dibedakan ya Bu, maksudnya soalnya begitu ya Bu ya. Tidak bisa dalam satu soal itu kita menilai pengetahuan dan menilai keterampilan begitu ya Bu ya. Kalau di dalam RPP ini saya lihat ya Ibu ya, untuk pengetahuan kan kita nanti membuat ada penilaian pengetahuan sendiri, penilaian keterampilan sendiri, dan kisi-kisinya juga sendiri. Bisa nggak antara soal pengetahuan dimasukkan keterampilan, bisa nggak Bapak Ibu, saya tanya pada Bapak Ibu semuanya? Bisa, Ibu, kalau menurut saya. Bisa? Iya. Karena kalau pengetahuan kita menilai seperti kita kasih soal, terus kita lihat anaknya kerjanya betul atau salah, hasilnya betul atau salah. Tapi kalau keterampilan kita bisa lihat dari cara kerja anak menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan
prosedur dan sistematika pemecahan masalahnya sudah betul atau belum. Kita kasih bobot itu berapa untuk keterampilannya. Terus misalkan dia sudah tepat dalam menggunakan konsep matematika yang kita ajarkan, kita kasih bobot berapa untuk keterampilan dia menyelesaikan itu. Terus misalkan kita kasih soal uraian, kita lihat kejelasan jawaban dia waktu menjawab pertanyaan itu, kita kasih skor berapa untuk keterampilannya. Jadi yang keterampilan itu kita lihat dari cara anak menyelesaikan masalah gitu. Jadi makanya lebih cocok kalau kita memberikan soal uraian, karena kita bisa sekalian menilai pengetahuannya dan juga kita bisa sekalian menilai keterampilannya. Kalau menurut saya seperti itu, Ibu. Ya, dari Bapak Ibu yang lain, bagaimana dari Ibu Yuri tadi bisa disepakati bersama? Karena ini nanti kita nilai pengetahuan dan nilai daringnya, nilai daringnya. Nilai keterampilannya kita berikan dengan apa ini nanti? Saya tanya dulu di dalam RPP itu. Kan ini kita daring Bapak Ibu, bukan tatap muka. Bagaimana memberikan nilai, bagaimana menilai pengambilan penilaian pengetahuan dan bagaimana pengambilan penilaian keterampilan dari Bapak Ibu. Karena ini daring Bapak Ibu. Coba saya ingin tanya pada Bapak Ibu, rencananya bagaimana untuk Ibu, saya ingin menjawab. Ya. Kalau menurut saya untuk penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan biasanya di akhir pembelajaran kita bisa kasih satu soal yang mewakili materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini sebagai post-test. Nah, post-test itu kita batasi waktu, terus kita minta anak-anak untuk kirimkan jawabannya. Nah, dari situ kita bisa menilai, kira-kira anak ini hari ini materi yang sudah kita ajarkan atau kita diskusikan bersama, dia mengerti atau tidak dari hasil post-test tersebut. Sekalian kita bisa menilai pengetahuannya, apa yang dia dapat hari ini, dan juga keterampilan dia, dari cara dia menyelesaikan masalah tersebut pada post-test itu. Tapi kan ini harus dipersiapkan semuanya ya Ibu ya, untuk isi-isinya, untuk rubrik penilaiannya, untuk pengetahuan, keterampilannya juga harus disiapkan dulu ya. Iya. Jadi dari rencananya tadi dari satu soal pengetahuan bisa dinilai keterampilannya ya. Tetapi nanti kita harus membuat dulu rubriknya sendiri-sendiri loh Ibu. Apakah jadikan satu? Itu rubriknya berarti dibuat sendiri. Untuk pengetahuan kita bikin rubrik sendiri, untuk keterampilan kita bikin rubrik sendiri. Ya, karena di dalam RPP itu harus ada bentuk penilaiannya harus lengkap. Bapak Ibu ada berapa bentuk penilaian di dalam RPP nanti harus lengkap. Misalkan penilaian observasi itu lembar pengamatan ya, berarti aktivitas peserta didik di dalam pembelajaran itu. Misalkan contohnya apakah dia tepat waktu masuk jimit, apakah dia juga berdoa, apakah dia juga memperhatikan, ataukah dia aktif dalam bertanya, itu observasi ya. Ada juga tes tertulis, di sini ada bisa berbentuk, tes tertulis itu bisa berbentuk kuis dan lembar kerja bisa ya. Terus ada lagi tes unjuk kerja. Unjuk kerja itu apa? Kita berikan dia lembar penilaian, atau dalam presentasinya bagaimana dia presentasi dari LKPD itu adalah penilaian unjuk kerja. Atau bisa kita di dalam bentuk penilaiannya bisa proyek. Proyek itu apa? Lembar tugas yang kita berikan atau kita berikan di dalam setelah pembelajaran bisa dikerjakan di luar dari pembelajaran itu. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam penilaian itu harus menyebutkan ada penilaian itu disebutkan, dan harus ada juga kisi-kisinya semuanya. Jadi bentuk penilaian itu ada berbagai macam. Nanti Bapak Ibu harus mencantumkan semuanya di dalam RPP. Monggo Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai penilaiannya. Besok nanti kalau di dalam pembimbingan kita akan ini satu-satu kita bahas. Monggo yang lainnya dulu. Monggo Bapak Ibu yang lainnya dulu. Ada mari kita diskusikan bersama.
kita nanti sudah sampai penilaian ya tadi ya. Monggo Pak Ferry. Oh, mau ke belakang. Bapak Ibu, kita akan bahas sekarang tentang kegiatan pembelajaran ya. Kita masuk aja di dalam kegiatan pembelajaran. Tadi Bu Heldi sudah menyampaikan ada pendahuluan, ada mengorientasikan siswa pada masalah, ada lagi mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisa dan mengevaluasi, ini sintak-sintak dalam PBL, dan penutup. Nah, yang ini saya tanyakan Bapak Ibu di dalam perencanaan ini, Bapak Ibu, adakah kendala di dalam menentukan sintak-sintak di dalam menjabarkan sintak-sintak di dalam PBL ini dalam kegiatan pembelajaran? Monggo Bapak Ibu, kita masuk sudah kegiatan pembelajaran. Tadi sudah penilaian, langsung kegiatan pembelajaran. Monggo, adakah kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi untuk membuat RPP dalam kegiatan pembelajaran, menentukan langkah kerja, aktivitas guru, aktivitas peserta didik, waktunya dan waktu yang kita tentukan. Adakah kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi? Kita diskusikan di sini. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, ada enggak kendala-kendala dalam pembuatan RPP dalam kegiatan pembelajaran? Misalkan menentukan waktu, bagaimana? Monggo, ada enggak? Ada kendala ya di dalam membuat RPP dalam kegiatan pembelajaran ya? Izin masuk Bu. Izin, monggo. Ini sebenarnya sampai sekarang tuh saya tuh masih meraba-raba ya Bu, karena kan saya belum pernah melaksanakan pembelajaran daring. Untuk yang diskusinya itu tuh sampai sekarang tuh saya masih bingung untuk menentukan gimana baiknya dengan situasi kondisi, apalagi di tempat ini kan saya mau ngajarnya kan di sekolah terdekat di sini, dan saya sudah tanya-tanya dengan guru yang mengajar matematika itu bagaimana kondisinya di sini begitu. Nah, di sini tuh tidak semua daerah juga, jadi kayak tidak semua desa itu bisa untuk internet begitu nah Bu. Sedangkan siswanya itu tersebar juga di daerah-daerah seperti itu begitu. Nah, jadi nanti ini kan pasti pembelajaran daring. Nah, gurunya itu biasanya bisa dibilang pembelajaran yang tatap mayanya itu selama semester ini baru 2 kali. Karena susahnya siswa itu untuk daring gitu nah. Karena ya terkendala jaringan. Tapi kalau masalah tugas mereka ya bisa dibilang 90% bisa ngumpul begitu nah. Entah bagaimana kan mereka, kalau masalah tugas kan bisa saja mereka pergi ke kampung lain atau bagaimana lah mereka untuk mengumpulkan tugas begitu. Nah, jadi itu bagaimana maksudnya solusinya gitu nah Bu. Saya bingung karena saya belum pernah ngajar daring, jadi saya itu masih meraba-raba sampai sekarang begitu nah Bu. Terima kasih. Bu Francisca, memang di dalam daring itu kendalanya yang paling banyak itu adalah sinyal dan paketan ya, kota apalagi di daerah di luar Jawa, di daerah yang susah sekali sinyalnya. Bu Francisca tadi bagaimana permasalahan kalau daring untuk pembimbingan siswa ya.
Bapak Ibu nanti di dalam pembelajaran kan kita pakai Gmeet, dikombinasikan dengan WA Group. Jadi Bapak Ibu selama ini di dalam PPL dari yang mahasiswa yang sudah dilakukan di dalam PPL itu pembelajarannya dia pakai Gmeet, anak-anak masuk dalam Gmeet. Jadi Bapak Ibu sebelum kita nanti di dalam PPL, Bapak Ibu tolong anak-anak dikondisikan dulu mereka sudah kenal Gmeet. Mereka sudah kenal bagaimana pembelajaran di dalam IT, di dalam Gmeet itu. Jadi sebelum nanti kita PPL mohon Bapak Ibu nanti dilatih dulu anak-anak, dikondisikan dulu. Nanti yang masuk seberapa tidak masalah. Misalkan muridnya 25, yang masuk hanya 5 orang, itu sudah luar biasa. 5 orang itu nanti kita bimbing. Kita masuk dalam Gmeet, kita berikan pembelajaran sesuai dengan dalam RPP, pendahuluan, dengan doa, nanti dengan anak-anak dibimbing, dikasih LKPD. Lah LKPD-nya bagaimana men-share pada anak-anak? Kan kita pakai WA Group, ada WA. Nanti LKPD bisa di-share di WA Group. Anak-anak bisa membuka di WA Group. Jadi nanti kita kombinasi. Kalau Bapak Ibu tidak bisa di dalam Gmeet, anak-anak nanti belum terbiasa, nanti mohon nanti dikondisikan dulu anaknya. Memang ini membutuhkan suatu, saya merasakan betapa sangat berat sekali apabila daerah luar pulau. Yang penting Bapak Ibu harus mengkondisikan ini semuanya dengan baik dulu sebelum kita PPL. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, anak-anak juga harus bisa terlatih dulu. Ya, kalau bisa dilatih dulu untuk pembelajaran daring ini. Yang kedua, anak dilatih dulu untuk membuka dulu bagaimana, untuk bergabung itu bagaimana. Ini memang membutuhkan perjuangan yang luar biasa, saya merasakan. Dan bagaimana nanti Bapak Ibu juga harus kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lain, kepala sekolah, orang tua, bahkan anak-anak didik juga harus diajak kerjasama. Karena ini untuk mensukseskan Bapak Ibu. Kepentingan ini adalah kepentingan Bapak Ibu semuanya. Bukan kepentingan siswa, tapi kepentingan Bapak Ibu untuk kuliah PPG ini bisa lulus dengan nilai yang baik. Dan kami tidak tahu bagaimana dengan cara apapun di sana. Apakah itu sinyal bagus? Kami tidak tahu karena memang kami sebagai penilai, kami nilai apa adanya. Karena nanti kan nilainya di dalam video editan ya Bapak Ibu ya. Kami mohon di dalam video itu semuanya tercakup dalam RPP. Kan kami menilai RPP juga. Kami nilai RPP itu, terus kami nilai dalam pembelajarannya. Ada enggak di dalam RPP itu semua tercakup di dalam pembelajaran? Jadi ini membutuhkan suatu kerja yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan dari sekarang. Terutama ada mempersiapkan anak didiknya, peserta didiknya. Ya. Lah bagaimana nanti cara mengeser LKPD? Bapak Ibu kan sudah buat LKPD-nya. Share aja nanti kita masuk ke dalam WA Group. Nah, LKPD-nya nanti di-share di WA Group. Anak-anak diskusinya melalui WA Group saja. Bisa dibuat pengorganisasian peserta didik itu anak-anak dibuat WA Group kelompok. Misalkan anaknya ada 20 anak dibuat kelompok, WA Group kelompok. Nah, di-share di situ anak-anak WA Group, WA kelompok itu. Dan nanti kan sudah WA kelompok, Bapak Ibu kan sudah bisa mengamati karena Bapak Ibu masuk dalam WA kelompok itu. Bisa mengamati bagaimana kerjasamanya, bagaimana anak-anak mengerjakan itu bisa diamati. Nanti kalau sudah selesai, kita masuk Gmeet lagi, kita akan presentasi anak-anak. Jadi Bapak Ibu, selama ini kami juga tidak mau tahu bagaimana caranya karena yang kami nilai adalah barang yang sudah, video yang sudah ada, RPP yang Bapak Ibu buat sesuai dengan sintak-sintak yang ada. Dan pembelajarannya nanti misalkan hanya 2 orang anak, tidak apa-apa, lanjut. Karena masalahnya masalah sangat berat sekali. Berapapun anak yang masuk, Bapak Ibu ajar sesuai dengan RPP yang ada. Kalau bisa anaknya semuanya masuk itu luar biasa, bagus. Tapi saya percaya tidak bisa karena kondisinya seperti ini. Jadi mohon Bapak Ibu nanti sebelum PPL ini berlangsung, mohon anak-anak dilatih dulu ya, dikondisikan dulu. Masuk dalam Gmeet, masuk dalam pembelajaran bagaimana WA Group, bagaimana diskusi dalam menyelesaikan LKPD, mohon dikondisikan dulu. Jadi waktu PPL kami melihat Bapak Ibu anak-anak sudah terbiasa. Berat kan? Tapi saya percaya bisa, pasti bisa. Ya, harus semangat. Pasti bisa.
Begitu Bu Francisca, mungkin ada tambahan Bapak Ibu yang lain? Perlu kerjasama satu kelompok ini, kelompok satu ini kerjasama, perlu kerjasama dengan siswa, peserta didik supaya mau masuk dalam JIMIT, kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan kepala sekolah, dan kerjasama dengan guru mata pelajaran yang lain. Dan kerjasama dengan lingkungan, mungkin ada yang punya wifi, anak-anak bisa diletakkan di situ, atau bapak guru di tempat Bapak Ibu ada yang punya wifi, anak-anak bisa dititipkan, nanti bisa kerjasama. Yang tidak punya HP bagaimana? Nah, saya juga nggak tahu harus bagaimana. Karena memang ini daerah di luar pulau itu sangat berat sekali. Tapi saya percaya kok bisa nantinya. Walaupun hanya muridnya 2 atau 3 enggak apa-apa. Maju terus ya, semangat, tidak usah takut Ibu, pasti bisa nanti. J, monggo mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan masukan. Yang mau ditanyakan monggo. Kendala lagi apa lagi? Mungkin bagaimana cara Halo Bu, mohon ya izin. monggo. Ini siapa ya? Bu Esther ya monggo. Iya Bu, mohon maaf masih berkaitan dengan tadi tentang pengorganisasian siswa untuk belajar Bu. Kalau misalnya saat anak-anak bergabung, mereka yang bergabung itu sekitar 20-an. Berarti ketika kita mau mengelompokkan, misalnya satu kelompok 4-5 orang, berarti butuh, kalau 4 orang berarti 5 kelompok, kalau 20 orang yang bergabung Bu. Apakah WA group itu kita buat sebelum pembelajaran atau saat pembelajaran Bu? Apakah kalau saat pembelajaran tidak makan waktu Bu? Saat kita masih membuat WA group untuk mereka. Terima kasih Bu, itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bu Esther. Bapak Ibu yang kami hormati ya, Bapak Ibu kan saya sudah katakan tadi, kondisikan siswa untuk masuk JIMIT. Kondisikan siswa untuk sudah dibuat sedemikian rupa. Kan di dalam JIMIT nanti juga Bapak Ibu mempraktekkan RPP PBL ini. Sudah dibuat kelompok, sudah dibuat anak-anak berlatih untuk LKPD, sudah dibuat anak-anak berlatih untuk diskusi, untuk kerja kelompok, karena kerja kelompok nanti ada nilainya sendiri dalam sikap ya kerjasama. Tolong itu dikondisikan dulu sebelum kita masuk PPL. Kan ini masih ada waktu Bapak Ibu. Berapapun siswa, kalau bisa dikondisikan siswa-siswa yang bisa masuk itu siswa-siswa yang aktif. Maksudnya siswa yang aktif punya HP, punya paketan yang seperti itu. Bapak Ibu bisa melihat siswanya masing-masing. Nanti waktu PPL anak-anak itu sudah terbiasa. Kalau Bapak Ibu sudah melatih dari sekarang, anak-anak itu nyaman, senang, enjoy. Dia bisa mengikuti pembelajaran di dalam keseharian, dalam JIMIT itu sudah dilakukan, anak-anak itu nanti pasti senang. Bapak Ibu terus terang aja kita komunikasi dengan anak-anak yang kami kasih, ini Ibu nanti akan ada PPL atau pembelajaran untuk kan nanti di kameranya dihidupkan semuanya. Dan Bapak Ibu tolong ya, kami sampaikan, anak-anak dilatih untuk membuka video supaya anak-anak bisa tampil percaya diri kan nanti bisa dinilai juga. Tampil di video percaya diri seperti saya kan nggak tampil ini, karena saya melihat di belakang ada orang banyak. Ditampilkan dalam JIMIT itu anak-anak berani untuk membuka diri, fotonya dibuka. Anak-anak itu kalau ini sudah dilatih pasti mereka senang. Ya, jadi nanti Bu Esther sebelumnya kan sudah diatur dulu, dibuatlah, dikondisikan. Saya tidak tahu bagaimana mengkondisikan Bapak Ibu, mahasiswa Bapak Ibu semuanya, tapi saya percaya ini pasti bisa. Bagi dulu per kelompoknya ada berapa, ketua kelompoknya nanti siapa yang akan melakukan presentasi itu harus dibuat dulu di anak-anak, diajari dulu sebelum PPL dulu. Itu ya. Jadi dikondisikan anak-anak sudah terlatih lebih dahulu. Nanti di dalam pembelajaran yang nyata PPL, anak-anak akan nyaman. Ya, itu ya. Ya Bu Esther ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain, mari kita masuk di dalam praktek yang ada, kondisi-kondisi yang ada, nanti kita diskusikan di sini. Nanti kami juga tahu kondisi Bapak Ibu, kami juga bisa menilai itu. Yang kami nilai itu videonya, tapi kami akan masuk, terutama saya masuk dalam PPL 1, 2, 3, masuk di dalam PPL Bapak. Nanti kalau ada kekeliruan, ada kekurangan,
Kekurangannya bisa saya WA seperti itu, yang kemarin-kemarin seperti itu. Misalnya kurang apa, Bu, kurang anak-anak belum berdoa, saya dulu berdoa dulu, saya berikan masukan. Jadi saya masuk PPL Bapak Ibu hanya untuk mengamati supaya memberi masukan, tidak menilai tapi memberi masukan. Ya, monggo yang lainnya. Monggo Pak Ferry, monggo. Pak Ferry, ya monggo. Ya, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya, di sekolah saya kan sudah dimulai tatap muka secara terbatas. Kalau misalnya PPL-nya nanti saya lakukan di setelah tatap muka terbatas, boleh tidak Ibu? Supaya tidak mengganggu jam KBM di sekolah. Misalnya sore gitu Ibu. Terima kasih Pak Ferry. Ya, Bapak Ibu semuanya, yang namanya pembelajaran daring itu ada batas satunya enggak? Kan pembelajaran daring itu 24 jam. Seperti saat ini, saya kan ikut apa? Ikut PPG ini. Anak-anak jadwal pas saya mengajar, saya alihkan nanti siang. Ya Bapak Ibu ya, kita sebenarnya bersyukur pembelajaran daring ini kita diberi keleluasan untuk waktu. Seandainya tidak bisa hari ini ada keperluan apa, nah tapi dengan syarat apa? Dikomunikasikan pada terutama peserta didik, terus orang tua dalam paguyuban itu, wali kelasnya juga dikomunikasikan. Saya mesti komunikasi pada kurikulum. Pak, besok saya di PPG jam 7. Saya tidak ikut pembinaan. Saya ngajarnya nanti saya ganti siang. Saya seperti itu, Pak. Saya juga sama dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak dikomunikasikan, mereka tidak tahu. Anak-anak kok kosong, nanti dia laporan kemana-mana. Nah, Bapak Ibu bisa. Kita berikan waktu 24 jam. Bapak Ibu mau kemana, PPL-nya, tapi nanti saya diberitahu ya. Misalkan Bu, PPL-nya jam 1, saya nanti masuk jam 1. Bu, nanti saya PPL-nya jam 10, saya masuk jam 10. Nanti ada jadwalnya ya. Bisa Pak, masuk sembarang bisa. Yang penting komunikasi. Ya, monggo. Terima kasih Pak Ferry. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Bapak Ibu yang lainnya? Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada sesuatu yang ditanyakan? Monggo. Hal yang perlu diselesaikan atau ditanyakan materi-materi atau untuk RPP atau untuk PPL atau untuk per-teaching juga ya. Per-teaching bagaimana nanti? Saya mohon Bapak Ibu diskusi pagi hari ini. Saya percaya kok Bapak Ibu pasti banyak masalah, tapi mari kita diskusikan pagi hari ini. Monggo Bapak Ibu, waktunya masih banyak sampai jam 9.30. Pak Herbetus, monggo. Ya Bu, selamat pagi, salam. Yang saya mau tanyakan ini Bu, untuk nanti proses pembelajaran daring ini kan ada RPP. Apakah RPP ini materinya harus HOTS atau misalnya di dalam pembelajaran itu ada beberapa konsep pembelajaran satu pertemuan itu kan kita memberikan konsep. Apakah harus HOTS atau bagaimana Ibu? Kembali lagi ke apa yang ditanyakan Bu Helti tadi, di dalam rencana pembelajaran pembuat RPP harus ada tercakup apa Bapak Ibu tadi? Harus tercakup apa saja tadi dalam pembelajaran PBL, RPP PBL. Kan TIPTEK harus ada, pembelajaran HOT juga harus ada, soal-soal HOT, terus pembelajaran berbasis IT 4.0 juga harus ada. Jadi itu semuanya dimasukkan Bapak Heri. Kita harus memasukkan itu di dalam RPP, di dalam juga pembelajaran. Nah, bagaimana memasukkan untuk pembelajaran IT 4.0? Kalau anak-anak sudah masuk ke dalam
Jimit, anak-anak sudah bisa di dalam dalam WA group, anak-anak sudah bisa menambah LKPD, itu berarti anak-anak sudah bisa melakukan pembelajaran dengan IT, ya enggak? Bapak Ibu sudah bisa melakukan seperti itu. Lah, soal hot di sini antara sekolah satu dengan yang lain berbeda, kondisi anaknya masing-masing. Menurut Bapak Ibu, hotnya anak-anak di sini bagaimana, hotnya anak-anak di dalam tempat Bapak Ibu bagaimana? Itu Bapak Ibu yang bisa menilai sendiri. Yang terpenting kata-katanya ada tercakup di dalam C3, C4, C5 tadi ya. Itu mungkin Pak Heri, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu untuk pertanyaan dari Pak Heri, monggo saya persilahkan. Ya, mungkin ada lagi Pak Heri. Pak Heri Bertus atau yang lainnya bisa menambahkan. Monggo. Oke, monggo Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu ditanyakan untuk pembelajaran daring, untuk PPL dan untuk persiapan RPP. Monggo. Apakah selama ini tempat Bapak Ibu kan pembelajaran daring pakai apa? Saya tanya dari Papua, Bu Esther dulu. Pakai apa Bu Esther? Kalau kami pakai Google Meet, Bu. Pakai apa Bapak Ibu, Bu Esther? Pakai Google Meet, Bu. Oh, udah pakai Google Meet, Classroom. Sudah pinter loh, sudah terbiasa. Bagus. Ya Bu, ini belum semuanya anak-anak aktif, Bu. Ya, Ini punya handphone dan punya laptop saja yang kebanyakan masuk. Oh, bagus. Berarti sudah terbiasa, Bu ya? Wah, sudah luar biasa, bagus. Justru di Papua, NTT ya, Bu ya? Ya Bu, di Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang. Sudah bagus itu, sudah berarti anak-anak sudah terbiasa dengan Jimit. Hanya tinggal nanti mengkondisikan untuk berlatih presentasi, LKPD, berlatih untuk memimpin doa. Itu anak-anak sudah disuruh membuka videonya, itu dilatih dulu ya Bu ya, supaya mereka terbiasa. Untuk Bapak Ibu yang dari Bu Ulia, selama ini pakai apa coba? Kalau saya selama ini sama kayak Bu Esther tadi, pakai Google Classroom, WA juga, sama Google Meet. Cuman kalau Google Meet ini cuman paling sesekali, soalnya susah juga siswanya untuk masuk, biasanya macam-macam alasannya. Nah, berarti sudah terbiasa semuanya. Bapak Ibu berarti menurutnya sudah terbiasa semuanya, hanya tinggal mungkin Bapak Ibu kurang percaya diri karena ini PPG begitu ya. Wah, sudah bagus semuanya. Semangat, semuanya sudah terbiasa. Jadi tidak ada masalah saya kira. Ya. Hanya di tempat saya Bu yang belum pernah. Ya nanti dilatih dulu Pak Eri ya, tapi tetap semangat ya. Kita penuhi apa yang ada dalam PPG, kita penuhi supaya nanti kami juga menilai seperti apa adanya. Kalau nggak ada ya saya coret nggak ada nilainya. Tapi kalau ada semuanya bisa dinilai dengan sesuai dengan penilaian yang ada. Nanti waktu kita pembimbingan itu semuanya sama Bu Helti sama kita semuanya nanti akan diberikan untuk RPP dan untuk daring harus bagaimana untuk pembelajaran. Nanti kita akan semuanya, saya percaya pasti sebelum kita melangkah masih ada rasa khawatir, ada takut, tapi hilangkanlah semuanya. Yang penting kita pasti bisa, kita pasti bisa. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Monggo yang lainnya, ada lagi enggak? Mungkin tempatnya Bu siapa yang di sini ya, saya kok belum pernah mendengar suaranya. Pak Hadi mana ya Pak Hadi? Pak Hadi Atma. Ada enggak? Hadir Bu, hadir. Oh, monggo Pak Hadi. Tempatnya Pak Hadi bagaimana untuk pembelajaran? Apakah selama ini kalau di tempat saya itu selama ini dia PTM terbatas Bu. Nah, terus daringnya biasanya hanya lewat WA saja. Itu saja. Berarti sudah PTM terbatas tapi sudah ada lewat daring ya? Lewat daring, ya WA saja. WA.
PTM-nya masih terbatas ya Bapak ya, karena di dalam pembelajaran PPL, PPG ini daringnya WA grupnya tidak hanya sebagai apa pendamping, hanya sebagai misalnya Jimit pendampingannya WA grup. Dan Bapak Hadi sekarang mulai sekarang melatih dulu anak-anak ya Pak Jim, pakai Jimit supaya mereka terbiasa Jim. Jadi di dalam PPL nanti sudah tidak ada kendalanya misalkan anak-anak tidak masuk ya, karena belum dilatih. Tapi kalau sudah dilatih mereka akan semangat sekali. Ya, terima kasih Pak Hadi ya. Saya percaya kok. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Gimana? Saya Bu sedikit untuk PPL-nya nanti kita mudah daring apa PTM terbatas ini? Bu, untuk PPG, PPL-nya masih tetap daring. Kalau misalkan sudah ada PTM terbatas, PPL-nya bisa dialihkan misalkan jam berapa seperti tempatnya Pak Ferry tadi atau tempatnya Pak siapa tadi. Jamnya bisa dialihkan. Tapi kami diberitahukan anak-anak seperti tadi ya Pak ya. Yang penting adalah tetap daring. Karena tidak ada berarti RPP-nya daring saja yang kita buat gitu. Semuanya RPP-nya sementara ini karena saya melihat masih mungkin nanti dari Bu Hedi ada visual kita bertemu, ada tambahan. Kalau misalnya tempat Bapak Ibu sudah luring tapi terbatas kan daringnya bisa pasti ada ya, kan tidak setiap hari masuk 1 minggu penuh ya. Pasti ada daring. Nah itu daring itu saja. Sesuaikan dengan jadwal yang ada. Misalnya jadwalnya tidak ada, komunikasikan dengan kurikulum, komunikasikan dengan siswanya supaya bisa diatur. Yang penting Bapak Ibu dalam PPL PPG ini sukses. Gitu aja lah. Bagaimana caranya kita itu di belakang layar. Tapi di hadapan di depan layar, di depan kami semuanya yang menilai, semuanya lengkap bagus. Itu ya, semuanya bisa kok dikondisikan, semuanya bisa. Monggo yang lainnya. Terima kasih Pak Hadi. Begitu mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tambahan untuk Pak Hadi. Ada jawaban tambahan. Oh, yang lainnya dulu. Ya. Lagi enggak? Ada tambah lagi enggak? Ada permasalahan lagi enggak? Nah, Bapak Ibu seandainya ada Bapak Ibu muridnya tidak hadir, kan mungkin karena masalah sinyal, masalah apa, karena mungkin sakit atau karena tidak mungkin belajar, ada kepentingan, Bapak Ibu juga harus di dalam RPP atau di dalam pembelajaran Bapak Ibu juga harus memberikan tugas. Misalkan Bapak Ibu kan waktu PPL, waktu pembelajaran PPG ini kan semuanya direkam. Atau Bapak Ibu bisa melakukan pemberian tugas itu melalui anak-anak yang tidak hadir boleh melihat rekaman itu, atau Bapak Ibu memberikan penilaiannya tersendiri. Kan penilaian pengetahuannya nggak ada, kosong kan tidak mungkin, kan punya anak-anak punya hak untuk pembelajaran itu. Jadi Bapak Ibu juga harus memberikan hak kepada anak yang tidak hadir waktu Bapak Ibu pembelajaran secara daring melalui Jimit untuk PPL PPG. Jadi kami mohon yang tidak hadir juga harus diberikan haknya. Dengan cara apa? Dituliskan di RPP, diutarakan dalam video itu, dalam pembelajaran itu. Jadi anak yang tidak hadir kamu harus begini. Itu harus dicantumkan. Karena apa? Anak-anak juga punya hak yang sama, yang hadir dan yang tidak hadir harus diberikan tugas. Itu. Bapak Ibu tambahan. Mungkin ada yang lain lagi, mungkin ingin bertanya atau tambah lagi.
Ada pertanyaan lagi enggak? Ada masalah lagi enggak? Monggo. Siapa lagi? Untuk RPP tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Oh Pak Ferry, monggo Pak Ferry. Ya, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya, di tempat saya kan anak-anaknya tidak semua memiliki Android maupun laptop. Apakah boleh tidak satu Android digunakan oleh 2 atau 3 anak? Karena jujur secara orang tuanya ada yang belum mampu beli atau apa begitu, Ibu. Boleh tidak, Ibu? Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, terima kasih Pak Ferry. Boleh. Apalagi sudah anak-anak itu sudah mengikuti pembelajaran walaupun satu HP, satu laptop digunakan bersama-sama. Itu kita berikan apresiasi yang luar biasa. Anak-anak sudah semangat. Itu suatu hal yang sangat-sangat bagus sekali. Anak-anak sudah semangat. Boleh Pak, satu laptop, satu HP untuk 4 anak, 5 anak boleh. Yang penting mereka mengikuti pembelajaran dengan keaktifan yang ada. Nanti kita anak-anak ditekankan untuk mengikuti dengan baik. Ya, mungkin karena kalau 4 anak, 3 anak jangan bergerombol. Bapak Ibu tetap dilakukan ya di dalam saya tandaskan di dalam pembelajaran itu, di dalam pendahuluan anak-anak dilakukan terus dalam pendahuluan dan penutup, diingatkan terus untuk prokes protokol kesehatan harus diutarakan, disampaikan berkali-kali. Jadi kalau ada anak-anak yang melakukan pembelajaran lebih dari satu anak, tolong prokesnya dijaga ya Bapak Ibu. Kita masih tetap protokol kesehatan, masih tetap menjaga kondisi kita dengan 5M itu tetap dilaksanakan, dan kami mohon nanti anak-anak diberitahukan. Walaupun di dalam keadaan di sini sudah agak membaik, tapi kita tetap waspada. Tetap ya Bapak Ibu, prokes itu ditekankan terus. Terima kasih Pak Ferry. Boleh tapi prokesnya ditekankan ya. Terima kasih. Monggo yang lainnya. Bapak Ibu yang lainnya, monggo ada tambahan lagi? Ada kendala-kendala lagi yang bisa kita diskusikan pagi hari ini? Monggo. Monggo Pak Heri, monggo. Terima kasih. Ya Bu. Tadi seperti yang Pak Ferry sampaikan itu sama juga di kelas saya Bu nantinya. Jadi ini apakah tidak bertabrakan dengan prokes? Kalau kita sampaikan prokes tapi anak-anaknya duduk berdekatan, itu bagaimana Bu? Bapak Ibu terima kasih ya. Memang semuanya serba sangat-sangat harus kita waspadai semuanya. Walaupun mereka berdekatan, tapi kan kita bisa melihat dari video yang ada, anak-anak kan bisa paling tidak pakai masker untuk menjaga diri dan menjaga teman. Cuci tangan. Duduk berdekatannya mungkin karena HP-nya kecil ya masih berdekatan ya, tapi paling tidak pakai masker, itu harus maskernya jangan dilepas. Anak-anak kalau tidak ditekankan, apalagi anak SMA, anak SMA itu malah lebih sulit. Karena mereka merasa anak muda, cah nom bahasa Jawanya, mereka merasa kuat, merasa sehat. Tapi orang di sekitarnya itu yang harus kita jaga. Bisa Pak, tapi kita harus pakai masker, cuci tangan itu. Untuk berdekatan, berkerumun ya tidak sampai 3-5 orang ke atas lah, satu HP untuk 5 orang nanti malah terlalu. Bisa 4 atau begitu ya Bapak ya, Bapak Ibu. Tapi memang kalau kondisinya seperti itu bagaimana lagi ya monggo itu Bapak Ibu, mungkin yang lainnya.
Ya, terima kasih. Siapa lagi yang lain, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita dalam pembimbingan PPL besok kita utarakan bersama-sama ya masalah-masalah yang ada. Nanti bisa kita selesaikan dengan Bu Helti dan kita semuanya bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya. Tapi saya percaya yang penting Bapak Ibu itu harus jaga kesehatan. Saya pesan jaga kesehatan Bapak Ibu dulu. Boleh pekerjaan boleh banyak, tapi jangan stres. PPG tidak membuat Bapak Ibu stres, tapi PPG membuat Bapak Ibu semangat untuk mencapai sesuatu yang di sana. Ya, Bapak Ibu semangat. Kami mohon dengan amat sangat Bapak Ibu saling membantu di dalam kelompok ini, saling menolong, saling membantu kalau ada kesulitan. Bapak Ibu juga harus ada kerjasama dengan orang di sekitarnya, tadi saya katakan. Tolong itu dilakukan. Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam PPG PPL ini, dalam PPG ini kita saling membantu dan kita minta bantuan orang lain, terutama siswa, terutama kepala sekolah, guru-guru sekitar kita, kurikulum dan semuanya. Nah, mungkin karena Bapak Ibu sudah terbiasa, Bapak Ibu SMA sudah terbiasa dengan SIMED, saya kira tidak ada permasalahan di dalam PPL nanti. Bapak Ibu harus tetap semangat dan tugas-tugas di LSM, di LMS harus diunggah loh ya, jangan sampai lupa loh ya. Tugas nanti Bapak Ibu saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sebelum kita tutup, mungkin ada hal yang perlu kita disampaikan lagi. Enggak. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya ya, apakah di dalam PPL, dalam pembelajaran daring anak-anak harus pakai seragam? Apakah itu perlu Bapak Ibu? Saya serahkan pada Bapak Ibu semuanya. Kalau memang mereka tidak, kalau Bapak Ibu dalam peraturan sekolah, di sekolah dalam daring harus pakai seragam tidak apa-apa. Tapi kalau tidak harus pakai seragam juga boleh. Yang penting kehadirannya. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin ada tinggal waktu sedikit, mari ada perlu lagi yang perlu ditanyakan enggak? Tapi memang waktunya udah habis ya. Sudah cukup? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada hal yang perlu kita diskusikan? Berarti besok pagi kita nggak ada pertemuan ya pagi ya? Ada pertemuan nggak besok pagi? Ada pertemuan dan Mas Danang besok? Hari Sabtu? Ada enggak Bapak Ibu? Ada enggak sih? Ada Bu. Ada jam berapa? Jam 7 sampai 9.30. Oh, masih ada sih. Saya kira Sabtu libur masih ada ya. Ya besok kita masih bisa bertemu lagi. Tapi mungkin besok Bu Helti sudah hadir, sudah kundur. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah tidak ada hal yang perlu kita diskusikan. Terima kasih untuk kerjasamanya ya. Saya tutup. Terima kasih untuk hal-hal yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan Bapak Ibu kurang puas. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya untuk keaktifannya, untuk pagi hari ini sudah hadir di dalam SIMED kita, dan kita masih bertemu lagi untuk besok. Sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan, dan sekali lagi jangan stres, jangan takut, jangan khawatir, hilangkan semuanya itu. Kita tetap semangat dan kita tetap pasti kalau kita saling bergandengan satu dengan yang lain, semuanya akan teratasi dan semuanya akan berjalan dengan baik. Percaya Bapak Ibu, kita akan bisa bersama, kita sukses bersama, kita bisa
menghadapi semuanya dengan bersama, saling membantu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya minta maaf dan kita berjumpa besok pagi jam 7 di tatap maya ini lagi. Saya serahkan pada Mas Danang, monggo Pak Danang, kami serahkan waktu yang ada. Monggo Mas.